Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mitra Radio Suara Jombang FM, juga para pemirsa channel YouTube KPU dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya punya kesempatan kembali untuk menyapa Anda dengan catatan-catatan menarik seputar demokrasi dan juga persiapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Pojok Demokrasi, Talkshow interaktif Pojok Demokrasi edisi hari ini. Dan tentu saja nanti materi yang akan kita bahas, akan kita diskusikan, ini adalah hal yang menarik terkait dengan ini ya, peraturan KPU atau PKPU nomor 4 tahun 2022. Ini tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD. Ternyata kalau di beberapa bulan yang lalu, kita rasanya masih jauh ya tahun 2024, tapi sekarang kita sudah bulan Juli loh. Bulan Juli 2022, habis itu Juli 2023, dan April kalau tidak salah ya, Maret atau April ya 2024 itu sudah masuk di perhelatan yang dinanti-nanti oleh semua masyarakat di Indonesia. Saya akan berbincang dengan satu kawan saya yang luar biasa dari KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang. Selamat pagi Ibu Rita Darmawati SS yang juga merupakan ini ya komisioner KPU Kabupaten Jombang, Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Rita. Saya panggil Mbak Rita aja ya. Panggil Mbak Rita aja biar kelihatan lebih terus ya. Iya. Apa kabar? Sehat Mbak Rita? Alhamdulillah sehat. Mbak Ninda apa kabar juga? Sehat, baik semuanya. Kawan-kawan Radio Suara Jombang FM juga sehat semuanya. Semoga kawan-kawan KPU, para komisioner dan juga jajaran semuanya masih tetap sehat dan semakin sehat, semakin kuat karena menjelang 2024 ini energi fisik maupun juga energi ini mentalnya itu benar-benar tersita kayaknya habis ini. Gitu ya Mbak Rita ya. Iya, Mbak Ninda. Jadi memang untuk peluncuran tahapan sendiri yang kemarin sudah bersama dengan Pak Ayat ya, PKPU 3 tahun 2022 itu tanggal 14 Juni kemarin itu sudah dimulai untuk semua tahapan pemilu tahun 2024. Ya. Di 20 bulan selama-lambatnya sudah dimulai tahapannya itu. Jadi untuk tahapan-tahapannya saat ini kita sudah berproses. Jadi tahap pertama yang saat ini kita lalui itu yang sudah dikeluarkannya bersama dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 itu tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi PKPU ini penting untuk kami sampaikan. Kemarin juga sudah kita internalisasi di lingkungan KPU juga. Kemudian juga kami mengundang juga partai politik yang berada di Kabupaten Jombang ya, yang nanti akan akan mendaftar dan sudah kami sosialisasikan. Karena PKPU 4 ini, Mbak Ninda, cukup penting ya. Ada perubahan sistem di dalam pendaftarannya. Jadi berbeda, ada perbedaan ya dari pemilu tahun 2019 kemarin dengan perhelatan pemilu tahun 2024. Oke. Seberapa jauh perbedaan catatan poin-poin yang ada di dalam PKPU ini antara tahun 2022 ini dengan tahun sebelumnya? Ya, sebenarnya pada saat pendaftaran saja. Kalau dulu ya pemilu tahun 2019 itu teman-teman yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta teman-teman partai politik ini membawa hard copy berkas yang di print out itu ke kami untuk dilakukannya pendaftaran. Nah, berkas-berkas banyak begitu ya? Harus ya, semuanya harus lengkap. Harus lengkap yang dibawa itu. Jadi bendel-bendel gitu kayaknya ya. Ya, begitu.
Jadi kami membuka di pendaftaran itu di gedung KPU itu untuk dilakukannya pendaftaran. Nah, berbedanya dengan pemilu tahun 2024 ini melalui dengan yang juga tertuang dalam PKPU 4 tahun 2022 ini adalah pendaftarannya melalui SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Oh, online ya, jadi Bu Marita ya? Ya, jadi melalui sebuah sistem, jadi pendaftarannya langsung di KPU RI, jadi langsung terpusat di sana, melalui teman-teman partai politik ini input data. Jadi sampai dengan saat ini ada 38 partai yang sudah, dan 8 partai lokal Aceh yang sudah meminta akun ke KPU RI. Jadi mereka ini setelah mendapatkan akun akan mengupload berkas-berkas kelengkapan yang tersebut seperti di aturan perundang-undangan itu, syarat-syarat sebagai peserta. Jadi pendaftarannya itu ada syarat-syaratnya. Kalau nanti kita bisa buka-buka sedikit dan juga penjadwalannya setelah ini. Jadi begitu, mereka menguploadnya di situ. Jadi seluruh, jadi DPP ya, Dewan Pusatnya itu mengupload. Jadi tidak membawa berkas hard copy baik untuk di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kalau tidak salah dulu itu ketika ada pendaftaran partai politik, selain membawa berkas-berkas yang berbendel-bendel atau berkontainer-kontainer kata panjenengan tadi itu, juga membawa personil yang cukup banyak gitu, pakai sepeda motor kayak konvoy gitu ya. Dulu. Ramai sekali itu ya. Ramai sekali. KPU begitu. Tapi kalau sekarang udah nggak ada kayak gitu ya, Mbak Rita ya. Sekarang udah nggak ada kayak gitu ya. Tidak. Nggak diperbolehkan. Secara digital, sebuah sistem ini, sistem informasi partai politik. Jadi nanti teman-teman calon ya SIPOL peserta ini akan mendapatkan akun dari KPU RI. Ya, kemudian mereka akan mengupload berkas-berkas kelengkapannya sebagai calon peserta pemilu 2024 nanti. Ini berarti isi dari PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran ya, Mbak Rita ya. Oke. Nah, Mbak Rita, di partai politik, berapapun jumlah partai politik ya yang ada di Indonesia itu kan ada yang di tingkat pusat, kemudian di provinsi, lalu ada yang di tingkat kabupaten. Nah, yang wajib untuk mendaftarkan diri itu apakah hanya yang di tingkat pusat saja atau masing-masing tingkatan daerah itu wajib mendaftarkan diri di KPU masing-masing? Iya, jadi pemilu tahun 2024 nanti itu kan pemilu serentak. Pemilu serentak ini akan ada 5 pilihan ya. Pertama, presiden dan wakil presiden, kemudian DPD, kemudian DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, tentu saja ketika peserta pemilu tahun 2024 untuk tingkat kabupaten kota Jombang ya, Kabupaten Jombang ini adalah mereka yang akan mengikuti kontestasi itu di tingkat kabupaten kota, provinsi demikian. Jadi semua harus punya kepengurusan. Jadi syarat-syaratnya kalau boleh saya share screen dulu ya. Boleh. Izin screen dulu. Oke. Ya, karena kadang-kadang di pusat itu kan, misalnya di pusat itu lengkap ada 38 parpol. Ternyata di provinsi itu ternyata nggak sampai 38, hanya 35 misalnya. Tapi karena tidak ada yang 3, tidak ada perwakilan di tingkat provinsi. Itu seperti apa gitu? Iya, kalau mereka tidak mendaftarkan diri misalkan untuk di tingkat kabupaten kota, berarti mereka tidak mengikuti untuk menjadi peserta untuk DPRD di tingkat kabupaten kota itu. Tingkat kabupaten kota. Berarti mereka tidak mengikuti untuk menjadi peserta partai politik di tingkat kabupaten kota. Jadi kalau mereka tidak mendaftarkan diri di tingkat provinsi, maka tidak ikut nanti menjadi peserta di tingkat provinsi. Kalau pusat, jadi mereka akan mengikutinya di tingkat pusat. Demikian. Artinya berarti jadi, di Kabupaten Jombang sendiri ini sudah mulai dibuka pendaftaran untuk partai politik ya, Mbak Rita? Dari pusat. Oh, dari pusat dulu? Mereka, ya dari pusat. Masing-masing DPP-nya. Partai X misalkan, jadi DPP Partai X itu nanti akan
mengupload semua berkas, ya, semua berkas di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oh, ya. Jadi semuanya ditangani oleh DPP untuk pendaftarannya. Apa namanya, Dewan Pengurus Pusat begitu. Dewan Pengurus Pusat mereka. Jadi dan pendaftarannya tidak membawa per kabupaten kota. Oh iya, masing-masing berkasnya yang apa namanya berupa lembaran-lembaran itu mereka upload. Jadi kami di tingkat KPU kabupaten kota ini, kabupaten ini akan memverifikasinya melalui sipol tadi itu. Oh iya. Berkasnya melalui sipol aplikasi. Jadi saat ini paperless gitu ya. Paperless, ya, betul sekali. Ya. Saya agak kesulitan ini share screen, tapi tidak apa. Jadi nanti setelah melakukan pendaftaran partai politik itu ya, mulai tanggal 1 Agustus nanti sampai dengan tanggal 14 Agustus. Jadi diulangi lagi 1 Agustus sampai 14 Agustus tahun 2022. Jadi ada 2 minggu. Itu pendaftaran parpol ya? Pendaftaran partai. Partai politik. Oke. Pendaftaran partai politik dengan tadi itu menyampaikan upload dokumen-dokumen ke sipol. Nah, kemudian setelah mengupload itu, jadi di tingkat kabupaten misalnya saat ini belum tahu juga berapa jumlah peserta pemilu nanti tahun 2024 karena mereka belum melakukan pendaftaran. Ya. Nah, setelah nanti tanggal 14 Agustus baru kita ketahui berapa jumlah peserta ini ya, calon peserta pemilu 2024 nanti. Nah, selesai dari pendaftaran itu maka ada namanya kegiatan itu verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi tadi itu berkas-berkas yang diupload diantaranya SK pengurus partai, kemudian alamat kantor ya, kantor tetap, kemudian kepengurusannya anggota partai 1000 atau 1/1000 seperti dalam undang-undang PKPU 4 itu. Nah, itu semua harus diupload di sipol. Jadi tidak ada berkas hard copy-nya. Setelah itu KPU kabupaten kota, provinsi dan juga KPU RI akan memverifikasi administrasi. Ini adalah waktunya dimulai tanggal 2 Agustus sampai 11 September. Jadi verifikasi administrasi itu yang sudah kelengkapannya. Nah, bagaimana dengan verifikasi itu? Tentu teman-teman partai akan menunggu hasilnya dari verifikasi partai itu. Ada masa verifikasi administrasi perbaikan. Jadi nanti itu misalkan tidak jelas atau ini untuk kartu tanda penduduknya atau kartu tanda anggotanya, maka akan kita lakukan belum memenuhi syarat. Nah, ketika belum memenuhi syarat itu, maka akan dilakukan perbaikan oleh teman-teman partai politik yang mendaftar. Nah, itu nanti verifikasi administrasi perbaikan. Nah, setelah verifikasi perbaikan itu nanti akan ada penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi administrasi ya kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu. Jadi nanti hasilnya akan ada. Nah, dari verifikasi administrasi yang lolos tadi nanti akan ada verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini nanti kita akan sampling. Sampling untuk dilakukan pengecekan ke lapangan apakah benar ini menjadi keanggotaan di partai tersebut. Sampling ini dilakukan oleh masing-masing tingkatan KPU. Ya, nanti dari sipol itu nanti dari sistem itu nanti akan mengacak sendiri dengan ada metode Krejci dan Morgan ya yang dipakai oleh KPU akan menghitung sendiri jumlahnya. Jadi kalau 1000 orang ada sekitar 200 orang yang akan tersampling. Jadi nanti nama-nama itu sudah sistem yang akan mengacaknya. Kemudian sekarang memakai aplikasi lebih canggih IT itu ya. Nah, verifikasi ini juga kami memastikan dokumennya, kemudian juga kegandaan keanggotaan. Bisa jadi kegandaan keanggotaan di internal partai itu sendiri gitu ya, atau eksternal, ada kegandaan dengan pengurus partai lain dia.
kita akan melakukan verifikasi faktual. Kami akan turun ke lapangan untuk mengecek itu. Nah, nanti juga ada prosesnya kalau misalkan kami akan menemui langsung. Jika tidak menemui langsung, di dalam pasal PKPU 4 ini juga dijelaskan nanti akan menghubungi pada partai tersebut. Kemudian jika tidak, nanti kami juga akan melakukan video call. Ini bisa memastikan. Nah, semua tahapan ini harus dilalui sebagai bentuk ketaatan kita pada aturan main. Jadi kalau sama-sama kita saling menaati dan melaksanakan aturan mainnya, mudah-mudahan juga kegiatan perhelatan ini ya, perebutan kekuasaan, pergantian kekuasaan nanti di tahun 2024. Jangan perebutan kekuasaan lah Mbak Rita, jangan perebutan kekuasaan lah, jangan. Kesannya kalau perebutan itu apa ya? Kontestasi gitu. Itu tuh kayaknya lebih. Iya. Kayaknya lebih tepat itu deh. Iya, oke. Ya, tadi itu tahapannya. Jadi kemudian kami lakukan verifikasi faktual dan nanti akan ada penetapan. Penetapan setelah dilakukan, tentu tahapannya ini tidak sesingkat apa yang saya sampaikan ya. Jadi setelah nanti melakukan verifikasi pengurusan dan keanggotaan, kemudian penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan itu ada masa perbaikan juga. Jadi masa perbaikan persyaratan kepengurusan, keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik. Jadi masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Kemudian verifikasi faktual perbaikan persyaratan tadi yang kita lakukan. Kemudian baru penetapan. Nah, penetapan itu dilakukan pada tanggal ini ya, penetapannya itu jadi ada prosesnya, penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan hasil pengundian juga nanti nomor urut partai politik peserta pemilu, kemudian pengumuman partai politik peserta pemilu tanggal 14 Desember tahun 2020. Jadi akhir tahun nanti. 14 Desember. Oke. Oh ya, jadi untuk nomor itu diundi juga ya Mbak Rita ya? Jadi ini tahun-tahun kemarin ternyata diundi hari gitu. Siapa yang lolos dalam tahap pendaftaran itu, administrasinya, verifikasi, karena syaratnya adalah begitu, menjadi peserta pemilu itu harus lolos dulu verifikasi yang dilakukan dan ditetapkan oleh penyelenggara, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun juga di KPU RI. Oke, Mbak Rita tadi sempat mau bilang syarat-syarat verifikasi partai politik. Nah, kira-kira ini masyarakat kan berhak ya untuk mendirikan sebuah partai politik begitu. Nah, kira-kira syaratnya apa saja ya untuk bisa lolos di verifikasi itu? Ya, jadi partai politik dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu itu yang pertama ya ada berita negara yang menyampaikan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia yang pertama. Kemudian salinan AD ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian ada juga SK, surat keputusan pimpinan parpol tentang kepengurusannya, yang nanti semuanya harus diupload ya di dalam Sipol itu. Disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia. Kemudian ada keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan parpol tingkat provinsi. Kemudian keputusan partai politik tingkat pusat sesuai dengan AD dan ART-nya. Ini juga harus sama dokumennya tentang kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Kemudian sampai dengan juga ada SK tentang kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan. Jadi harus harus memenuhi, jadi partai politik itu mempunyai struktur sampai di tingkat kecamatan. Bukan desa ya, kecamatan.
Jadi ini yang harus diupload nanti. Kemudian juga ada surat pernyataan dari pimpinan partai politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir-formulir yang kami sediakan. Kemudian surat keterangan kantor tetap. Jadi kantor tetap partai politik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota itu sampai selesai masa tahapan pemilu itu. Jadi tidak boleh nanti itu ketika kita melakukan verifikasi itu kantornya tidak ada. Ini jelas. Pindah-pindah masih boleh ya? Kalau pindah begitu masih boleh. Tapi kalau tidak ada nggak boleh. Atau harus kantor tetap. Boleh? Harus tetap. Harus kantor tetap pada saat itu. Jadi dokumen nanti harus diupload, disertakan apakah itu kepemilikan pribadi, sewa dan sebagainya. Jadi ini memastikan sampai dengan perhelatan nanti pemilu itu kantornya berada di mana itu jelas. Oke. Kemudian ada juga bukti keanggotaan KTA dari keanggotaan partai politik itu. Jadi harus diupload juga beserta dengan KTP L atau KK. Itu nanti di Sipol tadi itu, Mbak Ninda, kelengkapan berkas yang harus diunggah. Kemudian surat keterangan tentang partai itu sebagai badan hukum membuat peraturan tentang nama, lambang dan sebagainya. Itu juga harus diupload di Sipol. Kemudian surat keterangan tentang ini ya, sudah tadi, nama, lambang, tanda gambar partai yang berwarna. Jadi juga harus diupload, tidak hitam putih tapi berwarna yang disampaikan di PKPU 4 ini. Kemudian bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, jadi nama bank dan tempat dibukanya rekening. Ini untuk penampungan dana kampanye. Jadi ada harus disertakan juga diupload rekeningnya, baik untuk pusat, provinsi, kabupaten, kota. Baik, Mbak Rita, adakah jumlah minimal perwakilan cabang atau mungkin perwakilan anak cabang di masing-masing partai politik ini sehingga kemudian baru bisa lolos verifikasi? Ya. Termasuk juga keanggotaan, sampai berapa minimal anggota yang harus dimiliki oleh sebuah partai politik? Ya, jadi nanti syarat menjadi peserta pemilu nanti itu yang pertama statusnya badan hukum. Jadi nanti akan kami lakukan verifikasi ini. Jadi harus berbadan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik, kemudian memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Seluruh provinsi ya? Seluruh provinsi. Kemudian terkait dengan adanya 3 provinsi baru di Indonesia ini, kami juga masih menunggu putusnya dari KPU. Di Papua kemudian, itu ya? Di Papua dan di Kalimantan, ibu kota baru. Kemudian memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di Indonesia. Provinsi. Di provinsi, masing-masing provinsi. Kalau pengurusan di provinsi harus semuanya 100%. Provinsi 100%. Kalau Indonesia harus ada. Gitu. Ya, semua misalkan Jawa Barat, Jawa Tengah, DI semuanya harus ada. Semuanya ya. Indonesia. Untuk tingkat kabupaten. Kalau kabupaten kota 75%. 75% di masing-masing provinsi itu. Atau hitungan seluruh di masing-masing provinsi. Di masing-masing provinsi. Ya. Kemudian 50% ya jumlah kecamatan di masing-masing kabupaten. Oke. Semakin menurun, baik. Semakin menurun. Kemudian menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada harus partai pusat. Provinsi dan juga kabupaten kota. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 tadi atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada tadi yang disampaikan. Jadi dibuktikan dengan pemilikan KTA. Jadi 1.000 yang diupload itu ya, atau 1/1000 jumlah penduduk. Mereka harus memiliki KTA. Jumlah penduduk se-Indonesia. Ya. 1/1000 dari jumlah penduduk sesuai dengan tingkatan. Sesuai dengan tingkatan. Oke. Sesuai dengan tingkatan tadi. Dia yang diuploadkan menurut tingkatan kabupaten kota, Jombang misalkan 1.000 atau bisa milih 1/1000 dari jumlah penduduk Jombang yang saat ini 1 juta sekian ya dari
dinas. Misalnya 1 juta, katakanlah 1.300.000 begitu ya, Mbak Rita. 1.300.000 berarti harus punya keanggotaan minimal 1.000 atau 1.000. Iya. Gitu ya. ya. Nanti akan itu nanti akan lolos sih. Kita akan cek juga KTA-nya apakah benar sesuai dengan KTPL-nya, sesuai dengan kakak atau kakak gitu ya. Atau nanti pada saat dia lolos selesai, kemudian tidak ada perbaikan, misalkan sudah lolos, masuk di verifikasi faktual, kami juga faktualkan di lapangan itu apakah memang benar keanggotaannya. Jadi begitu. Kami akan cek juga di lapangan itu. Nah, berapa sampelnya tadi itu? Regi Damurkan yang dipakai, karena menurut ahli statistika ini agak mendekati keterwakilan dari sampel dari populasi. Jadi 1.000 itu ketika menurut Regi ini ada kurang lebih 200-an ya, 100 orang ya. Nanti ada rumusnya itu yang akan kita faktualkan di lapangan. Apakah benar memang iya? Kalau tidak memenuhi syarat masih ada perbaikan dan harus dilengkapi semua berkasnya pada saat waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian tadi ya, kemudian mempunyai kantor tetap tadi yang juga ini syaratnya menjadi peserta pemilu nanti. Kemudian menyampaikan nama lambang, tanda gambar partai politik pada KPU dan juga menyerahkan nomor rekening atas nama pusat, provinsi dan Jadi nanti kalau ini syarat menjadi peserta pemilu. Kalau tadi syarat peserta partai politik, ya dokumen-dokumennya harus di-upload semua di Sipol itu. Baik. Ini ya ternyata isi dari PKPU nomor 4 tahun 2022 dan PKPU ini sudah diterapkan ya Mbak Rita ya? Ya, ini menjadi aturan kami, menjadi aturan penyelenggara dalam menjalankan tahapan untuk pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan. Jadi kami menjalankan PKPU ini pada saat tahapan untuk saat ini. Di saat ini maka dasarnya ada peraturan Komisi Pemilihan Umum itu. Jadi juknis yang di situ itu akan kita laksanakan. Oke. Oh ya, satu lagi, singkat saja tapi waktu kita tinggal 4 menit. Ada parpol lokal Aceh kalau tidak salah tadi sempat disebutkan. Itu seperti apa? Singkat saja. Ya, partai lokal Aceh itu adalah khusus di Aceh ya, tidak ada khusus di provinsi yang lain. Ya, daerah khusus Aceh. Jadi di sana itu selain ada partai politik peserta pemilu yang secara nasional pusat seperti dengan ya, ada partai lokal yang pengurusannya ada di Aceh. Oh begitu, karena memang ada semacam hak otonomi di sana itu ya, Mbak Rita ya. Ya. Mbak Ninda, kami di KPU Kabupaten Jombang ini juga membuka helpdesk ya. Kami membuka pelayanan 24 jam untuk teman-teman partai politik. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, barangkali meminta informasi, kami siap memberikan layanan ini. Helpdesk bisa datang langsung kantor KPU Kabupaten Jombang atau juga kami punya WA Center. Berapa? WA Center selain semua media sosial ya bisa digunakan. WA Center ini bisa dipergunakan jika ada yang kurang jelas, misalkan terkait dengan kelengkapan dokumen dan sebagainya, misalkan ya, atau waktu-waktu yang kurang jelas di dalam mereka melakukan pendaftaran, verifikasi administrasi dan sebagainya, atau teknis nanti faktualnya bagaimana, bisa di 081 2345 30030. Bagus nomornya 0812345 330. Ya. Keren. WA Center KPU Kabupaten Jombang. Baik. Apa lagi ya tadi saya mau tanya? Udah. Oke. Oh ya. Ini namanya udah mulai lalu lintasnya udah mulai crowded atau masih ini ya? Mulai naik gitu. Secara kegiatan kami sudah padat mulai, ya. Sudah mulai padat ya? Ya, mulai tanggal 1 nanti itu ini sudah banyak sekali teman-teman yang menggunakan helpdesk
untuk bertanya, teman-teman partai politik untuk bertanya kejelasan di dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan ini. Kami sangat terbuka. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih juga ke Radio Suara Jombang, salah satunya juga untuk mempublikasikan, karena partai politik ini kami mengundangkan secara terbuka kemarin itu, baik yang sudah kemarin menjadi peserta pada pemilu 2019 atau partai-partai baru yang kami belum tahu juga jumlahnya yang akan mendaftar di Kabupaten Jombang ini. Oke. Terakhir, Mbak Rita, pesan untuk masyarakat Jombang nih terkait dengan materi kita hari ini, obrolan kita. Ya, baik. Terima kasih. Bersama-sama dengan KPU dan juga peserta pemilu 2024 nanti, calon yang akan mendaftar, mari kita wujudkan pemilu yang berdaulat, pemilu yang berkualitas. Dan juga untuk Anda, masyarakat Jombang yang belum terdaftar sebagai DPT, jadi pada saat nanti tanggal 14 Februari 2024 sudah berusia 17 tahun dan memenuhi syarat warga negara Indonesia dan bukan TNI Polri aktif, maka bersama-sama ya